Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 11. Kita lanjutkan pelajaran biologi kita, struktur sel bagian yang ketiga. Sebelumnya kita sudah bahas tentang membran sel dan struktur-strukturnya. Yang kita tahu membran sel seperti di gambar ini adalah yang ini ya. Ini adalah gambar sel hewan, ini adalah gambar sel tumbuhan. Ini sel hewan, yang ini. Dan yang ini adalah gambar sel tumbuhan. Nah, hari ini akan kita lanjutkan membahas tentang bagian sel berikutnya, yaitu sitoplasma. Yang adik lihat pada gambar ini, sitoplasma itu adalah cairan di dalam sel. Nah, lalu di dalamnya terdapat organel-organel. Organel-organel itu yang begini, ini ya, butiran-butiran di dalam sitoplasma yang memiliki fungsi tertentu. Nah, ini nanti akan sering ditanya oleh guru kalian juga di ujian. Yang ditanya tentu fungsinya, sesuai dengan arti organel, butiran di dalam sitoplasma yang memiliki fungsi tertentu. Jadi ini fungsinya beda-beda. Ya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu yang ini. Yang ini ya, baik hewan dan tumbuhan sama-sama punya nomor 1 ya, organel nomor 1. Baik hewan dan tumbuhan sama-sama punya. Ini kita garis gini aja. Organel ini ciri khasnya, adik-adik perhatikan, ini inti melekat pada inti, jadi patokannya inti. Dia membentuk membran melekat pada inti, berbelok-belok begini. Lalu kalau kita perhatikan di beberapa bagiannya ada bulatan-bulatan merah di sini atau butiran. Organel ini namanya adalah retikulum endoplasma. Jadi kalau nanti ditanya retikulum endoplasma, patokannya apa? Inti sel. Ini inti sel. Nah, membran yang dekat ke inti berbelok-belok itu adalah RE. Di gambar ini ada yang mengandung butiran, ada yang tidak. Yang mengandung butiran itu kita namakan, kalau ada butiran, mukanya penuh butiran, kita bilang namanya RE kasar. Jadi ciri RE kasar, RE itu singkatannya. Ciri RE kasar adalah di dalamnya itu terdapat butiran organel ribosom. Ini positif, ini ada. Tentu nanti fungsinya akan beda dengan yang tidak ada butiran yang ini. Kalau tidak ada butiran namanya RE halus. Kalau tidak ada butiran namanya RE halus. Nah, sehingga fungsinya nanti tidak sama dengan yang kasar, seperti kita jelaskan di awal. Kita lihat, ingat tadi untuk belajar ini yang harus kalian kuasai apa? Fungsinya. Yang mengandung ribosom berkaitan dengan ribosom itu sendiri, sehingga fungsi dari RE kasar adalah transportasi, karena ribosom itu tempat bikinnya protein, semacam enzim dan sebagainya, maka dia transportasi enzim boleh, tapi seringnya ditulis nanti di buku adalah protein, transportasi protein atau enzim yang dibuat, contoh proteinnya. Sementara kalau yang halus, ini fungsinya adalah tempat membuat lemak. Misalnya beberapa hormon yang dibuat dengan lemak itu dibuatnya di RE halus. Hormon reproduksi ya, misalnya itu dibuat di RE halus. Selanjutnya organel yang kedua. Yang ini ya, ini yang di dalamnya adik perhatikan ada belok-belok. Di tumbuhan juga punya. Ini nomor 2. Namanya ini adalah
mitokondria. Mitokondria seperti adik perhatikan ini bentuknya, ciri khasnya begini. Di dalamnya ada berlipatan-lipatan membran. Ini juga demikian. Fungsinya adalah tempat untuk membakar makanan. Membakar makanan itu bahasanya respirasi. Karena dia di dalam sel, makanya dia disebut tempat respirasi sel, yang nanti di sini akan dihasilkan energi. Ingat, yang namanya bernapas itu tujuannya untuk menghasilkan energi. Jadi sintesis energi yang nanti bisa juga dituliskan dengan bentuk senyawa ATP. Jadi kadang dibilang sintesis energi atau sintesis ATP. Selanjutnya yang nomor 3. Yang ini membrannya berlipat-lipat juga, cuma arah ke rual, tidak ke inti. Namanya ini adalah Golgi, atau ada yang bilang badan Golgi, aparatus Golgi, boleh. Fungsinya berkaitan dengan posisinya yang di sebelah luar ini. Berarti untuk mengeluarkan zat-zat yang sudah dibuat oleh ribosom. Jadi misalnya tadi ribosom bikin enzim, diangkut oleh RE. Anggaplah RE ini mobilnya ya, yang kasar. Maka nanti yang ngeluarinnya dari sel adalah ini, Golgi. Pengeluaran itu ada 2. Kalau dia berguna namanya kita sebut sekresi. Kalau dia tidak berguna kita sebut ekskresi. Ya. Selanjutnya organel yang keempat. Organel yang keempat, nah butiran-butiran ini ya, yang warna merah, yang kita temukan ada di RE, ada juga kita temukan di cairan sitoplasma saja. Ini namanya adalah ribosom. Namanya ribosom. Ribosom fungsinya mau dia di sini atau di RE, fungsinya sama, yaitu membuat protein. Makanya tadi fungsi RE kasar adalah mengangkut protein. Jadi di sini kita tulis sintesis protein. Yang dia buat contohnya protein tubuh, bisa enzim tadi ya. Bisa juga nanti antibodi dan sebagainya. Pokoknya protein tubuh ya. Selanjutnya nomor 5. Nomor 5, oh iya kita belum gambarkan ya. Ini nomor 5 itu kayak tulang-tulang di sini berserakan, garis gitu ya. Nah, ini nomor 5. Yang pada hewan juga ada, kita bikin di sebelah sini. Dia hanya berupa garis begini. Jadi baik hewan maupun tumbuhan punya. Namanya adalah sitoskeleton. Dari namanya jelas, sito itu cairan, skeleton itu tulang. Jadi dia adalah rangkanya sel. Kalau dia rangka sel berarti membentuk, fungsinya memberi bentuk pada sel. Yang nanti pada beberapa sel itu rangkanya ada yang tebal, ada yang tipis. Sehingga contoh dari sitoskeleton ini yang tebal itu nanti namanya mikrotubulus. Yang tipis namanya mikrofilament. Ini berdua ya. Selanjutnya yang ke-6. Yang ini ya. Ini kita beri nomor ke sini. Nah, ini yang nomor 6. Yang ini ya, yang dia agak kayak bersudut-sudut banyak ini, dan hanya ada pada hewan.
kita beri lingkaran. Di tumbuhan tidak ada. Namanya adalah sentriol. Namanya ini sentriol. Ini berfungsi nanti untuk pembelahan sel. Untuk lebih jelasnya nanti di materi kelas 12. Ini untuk pembelahan sel. Jadi berperan saat sel terbelah jadi 2. Selanjutnya yang ke-7, yang lubang-lubang ini, yang ciri khasnya dia mengarah keluar. Yang nomor 7. Bentar. Nah, ya kita tunjuk yang ini. Ini nomor 7, juga hanya punya hewan. Hanya punya hewan. Masih ingat? Yang punya hewan saja, sentriol sama lisosom ya. Di video sebelumnya sudah kita bahas lisosom. Lisosom ini fungsinya ada 2. Fungsinya ada 2. Yang pertama namanya disebut mirip dengan lisosom, autolisosom, lisis, autolisis. Sementara yang kedua namanya dipakai auto juga adalah autofage. Autolisis ini bahasa lainnya adalah bunuh diri sel. Jadi sel itu mirip orang Jepang. Kalau merasa diri tidak berguna lagi, sel akan bunuh diri. Ya, sel akan bunuh diri. Contohnya sel telur, kalau sudah karena merasa tidak berguna, tidak ada sperma yang berhasil dia membuahinya, maka nanti sel telur akan bunuh diri. Sel ekor berudu juga begitu, karena dia tidak berguna lagi untuk dipakai ke darat, maka sel-sel ekor berudu pecah. Itu namanya bunuh diri sel. Maka itu istilahnya autolisis. Sementara autofage ini memakan benda asing. Memakan benda asing. Memakan benda asing, misalnya pada sel darah putih. Masih ingat? Sel darah putih namanya leukosit. Ya, namanya leukosit. Oke, selanjutnya nomor 8. Nomor 8 yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Nih ya, yang hanya dimiliki oleh tumbuhan. Namanya adalah plastida, nomor 8. 8 ini khusus kepunyaan sel tumbuhan. Namanya plastida. Plastida itu adalah tempat berkumpulnya warna atau pigmen. Jadi sebenarnya dia dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kloroplas. Ada yang namanya kromoplas. Ada yang namanya leukoplas. Yang kloroplas kata dasarnya kloro. Berarti klorofil ya. Berarti ini di dalamnya terkandung zat warna hijau, namanya klorofil. Maka fungsinya otomatis, masih ingat klorofil? Tempat proses fotosintesis. Maka kalau ditanya apa fungsi kloroplas? Tempat fotosintesis. Kalau yang kromoplas, daun itu kan warnanya nggak melulu hijau. Maka warna-warna yang bukan hijau itu tempatnya di kromoplas. Selain klorofil ya di sini. Kalau yang leukoplas ini malah nggak ada warna, sehingga dia jadi tempat cadangan makanan saja. Karena warnanya nggak ada, jadi dia cuma tempat cadangan makanan. Oke. Selanjutnya organel yang ke-9. Organel ini dipunyai baik hewan dan tumbuhan. Yang mana? Ini nomor 9. Ini tadi maaf nomor 4 ya.
yang ini. Nah, ini di sini ya kita gambarkan. Mbak akan tunjukkan ke sini aja. Sini. Nah, nyempil ya di sini nomor 9. Sama ya. Nomor 9 ini namanya adalah peroksisom. Nama organelnya peroksisom. Peroksisom itu fungsinya, jadi yang biru-biru ini semua fungsi ya. Peroksisom itu ada katanya peroksida. Jadi dia penetral racun peroksida. Yang rumus kimianya H2O2. Kenapa dia bisa menetralkan peroksida? Karena di dalamnya terkandung zat yang bernama enzim katalase. Jadi dinetralkan nanti peroksidanya pakai enzim katalase. Yang terakhir dan hanya dimiliki oleh tumbuhan ini yang besar rongga. Kita bikin di sebelah sini ya. Nah, bawah sini. Apa deh di sini ya. 10. Ini namanya vakuola. Yang ini ya, yang paling besar ini, yang hanya ada pada tumbuhan. Kita beri tanda dulu, yang hanya ada pada tumbuhan. Nah, fungsinya ada 3 macam. Yang pertama, fungsi vakuola itu adalah menjaga tekanan air pada sel. Namanya nanti disebut tekanan turgor. Nanti mungkin buku bahasanya turgiditas, artinya itu tekanan air terhadap dinding sel. Kemudian yang kedua fungsinya menyimpan cadangan makanan juga, jadi mirip leukoplas. Lalu yang ketiga menyimpan kelompok-kelompok hasil metabolisme sekunder, istilahnya nanti disebut minyak atsiri. Contoh minyak atsiri misalkan pada kopi ya, yang memberi khas pada kopi sehingga aromanya membuat kita ketagihan, itu namanya kafein. Kalau pada teh namanya tein dan sebagainya. Maka itu adanya di dalam vakuola ya. Oke, itu aja adik-adik semuanya. Terima kasih. Ingat ya, selalu semangat belajar. Assalamualaikum.